Puji nama Tuhan bersama seluruh imam yang melayani. Ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Saya percaya saat ini saudara datang dengan satu kerinduan. Kita mau memuji, kita mau menyenangkan Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Tapi sebelumnya saya ajak kita semua tundukkan kepala kita yang satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan, datang mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, Tuhan, kami rindu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memuji, kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus. Kau hadir di sini. Oh, mari memuji, Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah, Kau ada di tengah-tengah kami. Oh, hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji, mari puji
sucinya bersama para malaikat kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, mari puji, mari puji Yesus, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Mari saudara saya dan kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita mengatakan kini saatnya, kini saatnya berdiri di altar-Nya, berdiri di altar-Nya. Oh, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Haleluya. Oh, kita masuk kata sucinya bersama para malaikat kami menyembah-Mu. Oh, mari puji, mari puji Yesus, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya. Sekali lagi jemaat, angkat tanganmu sambil katakan kita masuk kata suci. Kita masuk kata suci. Amin. Oh Yesus, bersama para malaikat kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, mari puji, mari puji Yesusku, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Oh, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Berikan pujian terbaik bagi Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Angkat suaramu saudara. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Bawa kami lebih dalam lagi di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu, menyenangkan-Mu lewat setiap persembahan hidup kami.
Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari lebih lagi katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Yesus, amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya. Kau ku sembah. Ku sembah, amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Haleluya. Oh, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari jemaat silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan sambil kita mau katakan satu nyanyian. Na 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 na
na na na na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Amin. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Sekali katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, amin. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari saudara, saatnya kita semua untuk bangkit berdiri, lebih lagi di hadapan Tuhan sambil kita mau katakan satunya. Oh saudara, oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Tanda yang terjadi di dunia. Berjagalah, berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus dekatlah. Minta rohnya, jangan kau didapati tertidurlah. Oh saudara, oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Sekali lagi, oh saudara, oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Berjaga, berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus dekatlah. Minta rohnya, minta rohnya, jangan kau didapati tertidurlah. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Berjagalah, Berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus dekatlah. Minta rohnya, minta rohnya, jangan kau didapati tertidurlah. Oh saudara, oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Sekali lagi, oh saudara, oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus dekatlah.
jangan kau didapati tertidurlah. Oh saudara, oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah. Percaya darahnya, keselamatanmu sedia. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu datang. Percaya darahnya, keselamatanmu sedia. Sekali lagi katakan, sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya, memanggil padamu, datanglah. Percaya darahnya, keselamatanmu sedia. Keselamatanmu sedia. Sekali lagi katakan, keselamatanmu sedialah. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari jemaat silakan duduk kembali. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ini hati kami Tuhan, Kau yang mengetahui segala isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup kami. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, ini perlu campur tanganmu dalam hidupku. Campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku
isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati kami. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, Menyembahmu tulus dan kagum. tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, Tak sempurna, perlu campur tanganmu. perlu campur tanganmu dalam diriku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu. Ya Yesus, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari jemaat katakan, hatiku, hati kami mengasihimu, hatiku mengasihimu, oh hatiku, hatiku ingin mengenal, Ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat, sekali lagi dengan satu kerinduan saudara katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, amin. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Kau melihat setiap kami. Oh Yesus, kami buka setiap hati kami. Makasih. Oh, haleluya. Oh, hati kami mengasihimu. Haleluya. Oh Yesus, makasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Oh,
mengasihimu hatiku, kami mengasihimu mengasihi ya Yesus. Oh, hatiku mengasihimu, amin. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau tidak dengan kata-kata, tapi dengan kelakuan hidup kami. Itu berbicara lebih banyak, lebih keras daripada suara kami. Itu sebabnya Tuhan periksa kami pada pagi hari ini. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Atau kami cuma berkata-kata kepada Tuhan? Buatlah kami dapat sanggup mengasihi Engkau dengan tindakan perbuatan. Roh-Mu yang kudus menolong kami. Di akhir zaman jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami percaya Tuhan itu menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Pada minggu lalu saya berbicara tentang apa? Tentang di dalam kita tidak boleh ada kepalsuan. Tidak boleh ada basa-basi, tidak boleh ada kepalsuan. Tulus. Ya. Tulus dan benar. Itu baru Tuhan bilang ini Israel sejati, orang Kristen sejati. Dan hari ini saya masih bicara tentang hati. Kenapa bicara tentang hati? Karena hati ini sangat menentukan kita. Bahkan masuk surga pun ditentukan hati. Ya. Jadi kita perlu dengar tentang hati. Hati ini. Makanya saya beri tema, di manakah letak hatimu berada? Di mana letak hatimu? Ini letak hati perlu. Sangat perlu. Ya, di dalam Matius 6 ayat 21 kita baca. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Letak hati. Di mana letak hatimu? Di akhir zaman ini dekat Yesus datang, orang Kristen harus memperbaiki letak hatinya. Letak hati. Kalau tadi dibilang jangan mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat karat, pencuri datang mencuri dan membongkar. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Sebab di sorga ngengat karat, pencuri tidak bisa mencuri. Lalu disambung ayatnya, ayat 21. Ya. Di mana hatimu berada, di situ hartamu. Baca dulu ayat 19 dan ayat 20. Matius 6. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, Ya,
Di bumi ngengat dan karat merusakannya, Ya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. ya, Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. ya. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi saudara, pencuri itu hanya ada di bumi. Ya, di sorga tidak. Jadi sini berbicara sorga dan bumi. Di mana letak hati kita? Ini menentukan masuk sorga atau tidak. Seringkali orang Kristen menganggap pokok saya sudah Kristen. Saya sudah masuk gereja, ikut ibadah, memberikan persembahan kurban, mengembalikan milik Tuhan. Semua itu penting. Sedangkan mengembalikan milik Tuhan juga hati-hati dengan letak hati saudara. Apakah itu ketaatan kepada perintah Tuhan atau ingin berkatnya? Kalau mengembalikan milik Tuhan kita takut tidak diberkati, kita mau berkati, itu salah letak hati saudara. Ngerti ya? Halus ya. Ini akhir zaman lebih masuk, lebih dalam. Ya, semoga kita paham bahwa ini menentukan hati kita ke surga atau tidak. Kalau di bumi hati kita akan hancur, nggak masuk surga. Kalau nggak masuk surga, masuk neraka, siksa luar biasa. Nah akan keluar dari sana, ulat nggak mati. Iya, ngeri benar itu, ngeri, sungguh ngeri. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, ya, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. ya, Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. ya, Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya. betapa suci dan salehnya kamu Ya. harus hidup. Jadi saudara, bumi akan hancur sedemikian. Jadi letak hati kita jangan dunia, jangan bumi, jangan harta di dunia. Kalau saudara dipercayakan harta di dunia, Tuhan punya maksud. Membawa banyak orang ke surga. Betul. Kalau hatimu diletakkan di surga, kamu akan masuk surga. Tapi kalau hatimu diletakkan di bumi, maka kamu tidak masuk surga. Akan habis seperti bumi yang akan hancur. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, Lot itu meletakkan hatinya di Sodom. Kenapa hatinya di Sodom? Karena dia melihat Sodom seperti taman Tuhan, dikatakan Lot. Tapi itu bukan taman Tuhan. Dunia ini seperti taman Tuhan, seperti Eden, padahal bukan. Sampai ada orang mengatakan sorga dunia ada di salah satu negara. Tidak ada sorga dunia. Lot melihat itu Sodom, oh ini sorganya dunia. Baca ya supaya kita lebih tahu. Memang betul ada dituliskan Alkitab, kitab Kejadian. Ya, Kejadian pasal yang ke-13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, Ya, seperti taman Tuhan. seperti tamannya Tuhan. Seperti taman Eden. Tapi bukan taman Eden. Terus, Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. ya, Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. akhirnya Sodom dimusnahkan. Jadi sebelum Sodom dimusnahkan, hatinya Lot diletakkan di Sodom. Hanya karena doa pamannya Abraham, dia menaikkan syafaat sampai Tuhan berkemurahan kepada Lot, diselamatkan dari api belerang di Sodom.
Kita harus berdoa syafaat supaya banyak orang masuk di dalam surga. Supaya banyak orang jalannya ke surga, hatinya diletakkan di surga. Bukan akunya. Banyak orang, wah akunya hebat. Bukan itu. Ya, supaya satu jiwa masuk surga dan kita pun berjuang masuk surga. Bukan jaminan jadi pendeta pasti 100% surga, tidak. Tidak. Ya. Lot dan Abraham beda. Kalau kita baca Abraham, hatinya diletakkan di mana? Baca dulu Kejadian 13. Kemudian ayatnya adalah ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ya, Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk ya. selama-lamanya." Apa itu? Apa itu yang dia pandang? Di mana dia letakkan hatinya? Ibrani 11 ayat 8. Ini bedanya Lot dan bedanya Abraham. Ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ia tujui. Tidak tahu tempatnya. Cuma perintah Tuhan itu yang dia ikuti terus perintah Tuhan. Terus? Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Ya. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, Ya. yang turut menjadi ahli waris janji yang satu Ya. itu. Terus? Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kota apa itu? Kota Yerusalem baru. Tidak ada yang lebih indah daripada Yerusalem baru itu. Kota yang dibangun Allah. Kota yang punya dasar. Ke situ Abraham. Dia tidak tahu. Tuhan bilang cuma pandang kiri, kanan, utara, selatan, timur, barat. Kalau kita tidak tahu jadi orang Kristen, maka kita tidak tahu bahwa kita sedang harus menuju ke kota yang Tuhan bangun. Langit baru, bumi yang baru. Hanya ada kebenaran. Semua orang harus ke sana. Tujuan akhir saya katakan dalam pendalam Alkitab, kita jadi mempelai wanitanya Yesus. Itu panggilan gereja supaya menjadi serupa segambar Allah. Kita ini manusia sudah jatuh dari wajah Allah yang benar, dirusak oleh ketidaktaatan, oleh dosa Adam. Kita menjadi manusia rusak. Lalu Allah turun dalam wujud Yesus, Allah menjadi manusia. Supaya kita dikembalikan keserupaan dengan Allah melalui Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus itu seperti firman, firman itu Yesus. Lah kalau orang Kristen tidak suka dengar firman, tidak suka baca Alkitab, dia tidak akan jadi serupa Yesus. Yang ada serupa dunia, kejahatan dunia. Apalagi sekarang YouTube di mana-mana bisa dilihat, anak kecil pun bisa, kasihan. Hati-hati saudara, kita berada di penghujung akhir zaman selesai. Yesus segera datang. Mau percaya atau tidak, tapi saya sangat percaya. Makanya selama Tuhan masih memberi nafas, memberi kuat, saya akan bagikan berkat dari Tuhan. Ya. Semoga kita ngerti, letakkan hatimu di tempat yang benar.
akhir dari dunia. Habis ini dunia nanti ada langit dan bumi yang baru. Ke situ kita, ke surga. Ada orang bilang kan saya masih kaya, saya masih banyak, saya masih kuat, saya masih sehat. Tunggu. Kalau dokter vonis bilang sisa 1 bulan, you mau apa? Hah? Sisa 1 bulan, uang banyak, dokter bayar semua ini. Tidak bisa, dokter, saya tidak kuat. Saya bukan saya kasih napas sama kamu, tidak bisa saya. Mau apa kita? Manusia cuma debu, hembusan nafas. Paling penting jangan sombong kita ini. Nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya, jadi segala sesuatu ditentukan hati. Jadi letakkan hatimu di tempat yang benar. Ini kekristenan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar hidup. Jadi semua berasal dari hati. Kalau saudara mau hidup enak atau tidak mau hidup enak, tergantung hatimu. Kalau mau hidup baik atau jelek atau tidak baik, tergantung hatimu. Kalau mau hidup kekal selamanya atau mati kekal selamanya dalam lautan api, tergantung hatimu. Segalanya ditentukan hati. Makanya disuruh jaga baik-baik itu hati. Ya, mau masuk sorga atau mau ke neraka itu juga ditentukan hati. Makanya saya sampaikan ini berita supaya kita garis bawahi. Hati kita harus dijaga, hati itu harus ditempatkan di tempat yang tepat, yang benar. Alkitab tidak bohong. Pencuri datang mencuri membongkar, itu kalau harta di bumi. Ya, kalau harta di surga beda. Surga itu hidup enak, kekal selamanya. Semua dari hati. Mari kita baca Roma 10. Ayat 6 sampai ayat 10. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Ya, Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? ya, Yaitu untuk membawa Yesus turun. ya, Atau siapakah akan turun ke jurang maut? ya, Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. ya, Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, ya. yakni di dalam mulutmu Di mulut, dan di dalam hatimu. di hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Terus, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ya, maka kamu akan diselamatkan. ya, Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, ya. dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi hati itu menentukan. Dengan hati saya percaya. Kita katakan saya percaya. Ini apa yang di hati meluap di mulut. Ya. Hati ini menentukan. Mau hidup enak, mau hidup kekal, mau mati kekal, terserah kita, hati kita. Makanya Amsal tadi mengatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Hari-hari ini hati kita harus dibaharui. Kalau tidak dibaharui, kita tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga. Hati yang congkak, rendah hati. Anu sombong, rendah hati. Kalau ada marah, berikan pengampunan. Selesai. Tapi gantinya surga untuk kita. Jangan mempertahankan yang salah, yang tidak benar. Bodoh itu, bodoh. Ya. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru Ya, dan roh yang baru di Ya. dalam batinmu, ya,
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, Ya, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. ya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, ya, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, ya, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. ya, Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, ya. dan kamu akan menjadi umatku, dan Ya. aku akan menjadi Allahmu. Sekian. Kamu akan kuberi hati yang baru. Hati yang taat. Jadi kita mesti dibarui. Hati ini kalau selama ini tidak benar, barui. Bagaimana membaharuinya? Dengarkan firman. Taati itu firman. Itu hati kita dibaharui. Kekristenan itu adalah hati yang dibaharui. Artinya apa? Hatinya dulu gelap, sekarang jadi putih. Putih seperti salju. Ini juga berbicara bahwa orang Kristen tidak cukup beragama Kristen. Tidak cukup datang ibadah. Menghadiri dari awal. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, tepuk tangan. Tidak cukup. Saya tidak cukup berkhotbah, haleluya, puji Tuhan. Ya, harus mengalami itu, proses hati lahir baru, dibaharui terus sampai satu waktu serupa Yesus. Yo, siapa itu Nikodemus? Nikodemus seorang tokoh agama, pemimpin agama Yahudi, pengajar lagi. Waduh. Nikodemus siapa? Tokoh agama, pengajar. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak lahir baru, tidak masuk surga. Ngeri toh. Ada pendeta jago ini pendeta. Tidak usahlah. Ya. Yohanes 3. Baca. Tokoh agama ini. Guru. Guru agama, pengajar. Pengajar kaitannya apa? Ya pengajaran. Ya seringkali kita bangga. Pengajaran kita hebat tetapi belum tentu. Ya. Nah, mari kita baca. Yohanes 3. Ayat yang ke-1 mulai. Baca. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang Ya. pemimpin agama Yahudi. Ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Perhatikan pemimpin agama Yahudi. Pemimpinnya. Tokoh. Terus. ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Ya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Guru. Pengajar ini. Guru. Ya. Terus. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, Ya. jika Allah tidak menyertainya. Yesus engkau guru. Guru. Disebut Yesus guru. Dia juga guru. Dia juga sendiri pengajar. Lanjut. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, Ya. ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya. Terus. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ya. ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Jadi Allah. orang Kristen kalau tidak lahir baru, agamanya tidak menyelamatkan. Kalau seorang guru, tokoh agama, tidak lahir baru, itu ketokohannya itu tidak menyelamatkan. Baca ayat 10. Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Jadi ini Nikodemus pengajar guru. Tapi tidak ngerti tentang masuk surga, lahir baru. Punya hati yang baru. Punya hidup yang baru. Ya. Jadi kalau tidak lahir baru, dengar. Hatinya tidak baru, letak hatinya belum ke surga, masih dunia. Engkau tidak akan masuk surga.
Nggak masuk surga. Letak hatimu harus surga. Baru masuk surga. Bisa tangkap ini? Bisa? Nah, sekarang saya sampaikan ayatnya. Matius 6 kembali. Di ayat 22. Sampai selanjutnya. Silakan. Mata adalah pelita tubuh. Ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika mata baik, terang seluruh. Ini kan kurang mengerti ya. Kurang, apa itu mata baik? Ya. Terus saja dibaca dulu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, Ya. betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Terus? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang Ya. dan mengasihi yang lain. Nah itu. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, jelas. Kamu punya hati di mana? Allah atau uang? Mamon. Berhala akhir zaman. Nah ini pendeta ngomong uang. Lah emang uang itu saingannya Tuhan. Uang itu saingannya Tuhan. Sekali lagi saya katakan harta dunia, uang itu saingannya Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi menyembah Allah sekaligus mengabdikan diri kepada Mamon. Yang katakan ini Yesus. Makanya perbaiki letak hati, jangan kira oh kita so selamat, percaya Tuhan, sudah berkorban, sudah kembali milik Tuhan, sudah berpuasa seminggu 2 kali. Itu orang Farisi di bait Allah. Apa orang Farisi yang seperti ini masuk surga? Tidak, tidak. Ngeri betul ya, sekarang pemahaman Tuhan kasih kita lebih dalam. Mata baik, kata Alkitab. Apa itu mata baik? Dalam terjemahan bahasa Inggris itu single eye. Mata yang baik itu single eye. Single eye itu artinya mata itu arahnya cuma satu. Single, satu arah. Kita punya 2, tapi arahnya satu. Pada siapa? Kepada Tuhan. Kepada surga. Nah kalau kamu punya satu arah kepada Tuhan, maka kamu akan mengalami hidup yang baik. Tapi kalau orang nanti dunia, nanti surga, nanti dunia, nanti surga, parah. Ya, jangan ya. Kalau ada orang diberkati, dapat proyek. Misalnya ada orang Kristen dapat proyek bagus, proyek besar, menguntungkan. Jangan ada orang Kristen lain lihat itu proyek, dia mau ambil, dia berusaha sini, berusaha sana, berusaha sini. Itu berarti orang yang satu ini hatinya diletakkan di dunia dan tidak masuk surga. Ngeri sekali. Oh dia dapat proyek, untung puji Tuhan. Saya belum dapat, tenang. Nanti waktunya kalau aku taat kepada Tuhan, Tuhan mempercayakan juga. Kenapa Tuhan memberkati kita dan mempercayakan harta? Loh ada maksud Tuhan. Mempergunakan mamon yang tidak setia itu. Untuk apa? Untuk hal-hal yang baik. KKR itu ditopang dengan dana yang ada padamu. Danamu ada berapa? Buat. Dengan pikiran orang diselamatkan. Ya. Jangan berpikir untung di dunia ini, jangan. Gak ada untung, malah rugi saudara. Ya, rugi. Jadi kalau hati kita satu arah,
mata hati kita satu arah. Itu surga. Ya. Kita mau pilih salah satunya. Kekayaan atau Allah. Dunia atau surga. Kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan. Tadi kan hatiku mau mengasihi Tuhan. Mana buktinya? Kalau kita bilang mengasihi Tuhan tapi juga mengasihi harta, boleh tidak Tuhan? Tidak boleh. Tidak dapat. Tidak bisa. Mengasihi Tuhan single eye, cuma dia satu arah. Kalau kita bilang sekaligus saya juga mengasihi harta saya, tidak bisa. Tidak mungkin. Menyembah Allah, menyembah Mammon, tidak mungkin. Tuhan sendiri yang bilang. Makanya masuk surga pada 2 minggu lalu saya khotbah tidak mudah. Bukan lenggang kangkung masuk surga, tidak saudara. Tidak mudah. Menjadi mempelai wanita lebih tidak mudah. Kalau cuma mengajar, cuma dengar, gampang jadi mempelai. Tapi menjalani itu pengajaran itu tidak gampang. Coba renungkan benar atau tidak. Ya. Jadi tidak mungkin masuk surga kalau hati kita letaknya di dunia. Wah, kenapa pendeta ngomong uang terus, saya terusik sih. Uang saya banyak di bank, deposito saya banyak. Tadi saya bilang, uang itu saingannya Tuhan. Bisa jadi sejajar. Seorang hamba Tuhan, kalau tidak salah namanya James, apa itu ya. Dia menyelidiki Alkitab. Dia menemukan Alkitab berbicara ayat-ayat sebanyak 2350 ayat berbicara tentang uang. 2350 ayat. Ini paling tinggi ya. Catat ya, 2350. Saya belum pernah selidiki. Tapi saya percaya hamba Tuhan ini dia sudah menyelidiki. 500 ayat Tuhan berbicara tentang doa. 500 ayat. Satu dari 10 ayat. Jadi kalau ada 10 ayat, satu ayat itu berbicara tentang apa? Tentang uang. Perumpamaan Tuhan Yesus sendiri tentang uang lebih banyak daripada perumpamaan tentang surga neraka. Kenapa Alkitab bicara tentang uang? Uang bisa menghalangi masuk surga. Ngeri toh? Hah? Ngeri tidak? Markus 10 ayat 17 sampai 24. 7 ayat ini. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, lanjut. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Ya. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya, terus. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, Ya, jangan mengurangi hak orang, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu." ya. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu Ya. berkata kepadanya, Ya. "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, Ya.
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, Ya, maka engkau akan beroleh harta di sorga. ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Terus, Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak nah hartanya. ini perhatikan, banyak hartanya. Jadi tidak jadi ikut Yesus, tidak jadi masuk surga, tidak jadi sempurna malah. Mau jadi mempelai wanita. Iya. Makanya gampang sekali kan kita ngajar, gampang sekali kita ngomong. Saya takut sekali. Ya. Disertai kegentaran hati sampai saya harus sujud, sampai kepala saya di lantai. Aduh Tuhan tolong Pak kita. Ya. Sebab banyak hartanya. Ia tidak jadi masuk surga. Hatinya diletakkan di harta. Hei, saudara jangan khawatir kalau saudara orang kaya. Banyak uang, banyak deposit. Saudara tetap bisa masuk surga. Contohnya Abraham ada di surga. Abraham itu orang kaya dan sangat kaya, makin hari makin kaya. Ishak itu orang kaya. Ada banyak orang kaya di surga. Dia masuk surga bukan karena dia kaya, tetapi dia hatinya diletakkan di surga. Ya, orang miskin bukan karena miskinnya si Lazarus ada di surga di pangkuan Abraham. Orang miskin banyak di neraka juga. Nah, tergantung hatimu di mana. Ya. Jadi banyak hartanya itu yang membuat dia tidak bisa masuk surga. Lalu lanjut Tuhan Yesus berkata ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Ya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. ya, Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. ya. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Berapa kali dia ngomong? 2 kali loh. Alangkah sukarnya orang beruang masuk surga. Disambung ayat 24, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan surga. Tidak gampang. Ini alangkah sukarnya masuk kerajaan surga, itu khotbah saya 2 minggu lalu. Jadi jangan pikir saya percaya lenggang kangkung saja, tidak ke gereja, tidak dengar firman, tidak doa, tidak baca Alkitab, tidak memberi, tidak apa. Tidak diubahkan hati kita masuk surga. Tidak. Ya dulu kan kita selalu dengar, asal percaya saja, asal orang Kristen percaya nama saya Yohanes pasti masuk surga, siapa bilang? Ada banyak orang Yohanes tidak ada di surga. Jadilah Yohanes yang dibaharui. Yohanes yang memperbaiki letak hatinya, hidupnya. Puji Tuhan. Ya, orang muda, hati-hati ya. Dunia akan mengikat kamu. Jangan sombong. Kalau belum berhasil, jangan sombong. Belum berhasil. Saya selalu kasih ingat keluarga saya, anak-anak saya. Jangan sombong. Rendah hati. Ya, bukan uang, harta menentukan masuk surga. Kalau kamu diberi kekayaan, nikmati. Dan ada tanggung jawabmu apa? Bagikan. Nah. Hartanya banyak. Kalau kita baca selanjutnya, ayat 28 sampai 31. Itu upah mengikut Yesus. Coba baca Markus. Nah, ada upah mengikut Yesus.
Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan Ya. mengikut Engkau." Ya, Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, ya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ya, ibunya atau bapaknya, Ya. anak-anaknya atau ladangnya, ya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat ya, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, ya. sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Wah, saya sangat teringat ketika saya sekolah Alkitab, menyerahkan hidup tidak gampang, tinggalkan usaha pekerjaan saya di dunia, dengan cari uang tidak gampang. Saya sangat materialistis. Saya kejar uang, kejar keuntungan. Oh, siang malam saudara. Ya, Tuhan panggil saya. Bertobat, lahir baru. Sekarang Tuhan panggil, tinggalkan semua itu. Bahkan kami berdua dengan istri pergi sekolah Alkitab. Anak masih kecil. 1 hari 2 hari saja kita tidak bersama anak, kita gelisah kan. Ini anak masih kecil. Waduh. Yang bungsu kecil sekali. Yang besar 11 tahun, 12 tahun. Ini bukan meninggalkan 1 bulan. Ini bukan hanya dagangnya, uangnya, keluarganya, anaknya, laki-laki, anaknya perempuan. Waktu altar call pada waktu di kelas maju, saya maju, dipanggil maju, saya menangis. Itu panggil tangan almarhum Pendeta Injono. Dan ini janji buat saya, janji Tuhan buat saya, hidup kekal. Tapi saudara, ini bukan hanya janji kosong, kita harus penuhi sendiri, berjuang. Bisa saya kehilangan, tapi saya tidak mau kehilangan. Kalau ada salah, cepat selesaikan. Tidak boleh ada sesuatu di hati kita. Tak boleh ada benci. Tak boleh ada akar pahit. Orang benci itu tidak masuk surga loh. Makanya ditentukan hati. Orang benci itu apanya benci? Hatinya. Ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 15. Benci itu hati. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Iya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di Iya. dalam dirinya. Iya. Tidak bisa ada benci. Kalau benci tidak ke surga. Jadi letakkan hatimu di tempat yang tepat. Oh, benci saudaranya, benci suaminya, benci istrinya, benci anaknya, anaknya benci orang tuanya. Masa surga yang dituju? Lah tidak. Benci itu, pendeta itu, saya tidak mau lihat. Aduh. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Ya. Jangan letakkan hatimu di kebencian, letakkan hatimu di kasih. Kenapa hati ini menentukan? Kenapa orang yang beruang banyak? Kenapa orang beruang itu diingat-ingatkan Tuhan? Karena apa? Uang, harta dunia membentuk karakter. Catat ya. Uang membentuk karakter hidup kita.
Baca 1 Timotius 6. Ayat yang ke-17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati Ya, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. peringatkan orang kaya. Jangan tinggi hati. Karena orang kaya punya banyak uang, sukses, kecenderungan hatinya tinggi hati. Lanjut. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, Ya, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. jadi bisa ke sorga. Kumpulkan perbuatan kebajikan, jangan tinggi hati. Apa yang kita perlu tinggi hati dengan uang? Kan tadi saya bilang kalau dokter memvonis kamu ini 1 bulan selesai, mau apa? Uang tidak bisa nolong. Tapi uang itu kita bisa manfaatkan supaya nanti satu waktu ketika uang itu tidak lagi bisa menolong kita, kita diterima dalam kemah abadi di sorga. Jadi uang harta dunia itu cuma dimanfaatkan, ditaruh di kita supaya kita bisa memanfaatkannya untuk nanti gantinya kita ada di sorga. Ya, betul ya. Kamu banyak harta. Gitu ya. Jadi hati kita ini, aduh saya catat ini semalam. Aduh, ngeri benar. Ini harus benar ya, sehingga yang keluar benar. Yeskiel tadi mengatakan, kepadamu kuberikan hati yang baru. Hati yang baru itu hati yang lembut, bukan hati yang keras. Sudah salah dan mau datang lagi minta maaf. Ya, bagaimana kita mau persembahkan persembahan kepada Tuhan? Matius mengatakan, jika kamu teringat dalam hati saudaramu ada sesuatu terhadap engkau, pergi dulu berdamai. Minta ampun, minta maaf, perbaikan. Perbaiki, jangan cuma basa-basi. Saya sekarang ngerti saya punya salah di mana. Berdamai, selesai. Kita ini sudah salah, pura-pura lagi tidak tahu. Marah lagi kalau kita ditegur. Keliru saudara, letak hati kita ini harus diberesi. Kau mau masuk surga. Ya, atau lebih baik dibaca supaya saudara, ini bukan pendapat saya, bukan kata-kata saya. Matius 5. Ya. Ini Matius 5. Ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia Ya. dan bencilah musuhmu. Terus? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus? Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, Ya. yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat Ya. dan orang yang baik, Ya. dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ya. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, Nah, ini musuh sama bicara. seperti Bapamu yang di sorga adalah Ini sempurna. musuh kita. Kalau pendeta
majelis penatua menantang lagi. Apa benar? Bukankah itu perpecahan yang makin membesar? Harusnya apa? Kasihi. Lalu kita khotbah. Apa yang kita khotbahkan? Ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, Ya, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu Ya. terhadap engkau, ya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. terus Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, ya, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, ya, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, ya. dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, saudara, kalau kau teringat di dalam hatimu kepada kau ada sesuatu orang itu, datang berdamai. Itu letak hati di sorga, seperti Bapa yang di sorga. Tapi kalau kita tidak mau, persembahan kita nggak ada apa-apanya. Wow, berat sekali ya. Ternyata dulu saya tidak tahu. Saya kira itu Pak Pendeta, kalau percaya Tuhan sudah dibaptis, sudah Pak Pendeta, biar saya berbuat dosa apa. Selamat, sekali selamat, tetap selamat, sekali percaya. Itu ajaran sesat. Itu yang banyak sekarang, namanya hyper grace. Dan di zaman Kitab Wahyu, jemaat di Asia Kecil itu semua kelompok-kelompok dari orang-orang yang seperti mengikut pengajaran Nikolaus. Ya, hati-hati ya. Ini gampang-gampang masuk surga. Pasal percaya saja, orang mati disalib, percaya langsung masuk surga hari ini. Engkau masuk di surga bersama aku. Enak saudara. Tapi kalau kita masih hidup, kita berjuang. Pintu yang sesak, sempit. Pergi berdamai, minta ampun, minta maaf sama orang. Wow, tidak gampang. Suami bilang, aku kepala rumah tangga. Aku pencari nafkah. Istriku yang harus datang, bukan saya. Saya kepala, tunduk pada saya. Kalau suami bilang begini, belajar dari Kristus. Allah yang dilawan oleh manusia. Adam dilawan, tidak ditaati dalam Kejadian pasal 6 Nuh. Bahkan sampai hari ini Allah yang dilawan itu datang dari sorga dalam wujud Yesus pribadi. Dan Yesus mengajarkan tentang pengampunan, tentang kasih. Kasihilah musuhmu. Kalau kita mengasihi kawan baik kita yang tolong kita, apa upahnya? Kalau kamu mengasihi musuh, itu upahnya besar. Itu letak hati kita di sorga. Ya, semoga firman Tuhan menolong kita semua. Menolong saya dan keluarga. Anak-anak datang pada orang tua. Istri tunduk, suaminya tunduk. Wah, suaminya dikata-katai. Dibuang barang-barangnya. Tak boleh begitu ya. Suami juga harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau suami salah, jangan takut-takut minta maaf sama istri. Saya memang salah.
Demikian juga istri kalau salah jangan takut-takut. Pikir sama suami, maafkan saya. Jangankan saudara, pengerja saja yang hidup bersama kita dari kita. Kalau kita salah, istri saya tidak segan-segan, maafkan saya. Minta maaf. Pengerja itu belum tentu mau minta maaf betul-betul, ini minta maaf sambil nangis. Saya juga. Ya. Gengsi, harga diri. Orang yang punya gengsi, harga diri, bukan sorga tempatnya. Kalau anak ini suka melawan, kalau bukan ikut kepada Tuhan dengan baik, dia terus jadi pemelawan. Bahaya itu anak-anak, dengar ya. Nggak suka bantah orang tua, jangan. Dikasih tahu orang tuanya, iya pak, iya pak, iya ma, gitu. Semoga firman Tuhan menolong kita semua. Amin. Mau masuk surga? Hah? Siapa mau masuk surga? Aduh, ada yang angkat tangan dua-dua lagi malah. Nah, kalau kita jadi pengikut Tuhan Yesus, pasti kita lakukan ini. Lakukan firman, kalau tidak kita bukan pengikut Yesus. Mari kita, ada satu lagu, sudah lama. Selidiklah akan daku. Tadi saya ingat tadi pagi, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah. Mari, siapa di sini orang muda suka lawan orang tua? Tidak boleh dikasih tahu, mesti dibantah-bantah. Ya, jangan ya. Mau masuk surga toh, mau sukses di dunia, hormati orang tua. Ya, hormati orang tua. Jangan bantah. Tapi satu sisi kesempatan orang tua juga introspeksi diri. Saya itu Tuhan, saya itu. Ya, mari kita bangkit berdiri yang ada di sini. Selidiki akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku,
Tuhan menguji di mana hati kita diletakkan. Selama ini Tuhan, di mana hatiku diletakkan? Surga atau dunia? Tuhan atau harta? Tuhan tahu. Walaupun kita tidak katakan selidik hatiku, tapi Dia tahu hati kita. Lebih baik kita ngakui, Tuhan, aku mau memperbaiki, baharui. Beri aku roh yang baru itu, Tuhan. Selidiklah akan aku. Semuanya tutup mata. Buka hatimu, biar Tuhan yang menyelidikinya. Oh, akan hatiku. Ujilah akan daku. Selidik hatiku. Buka hatimu akan segala kepikiranku. Selidik. Oh, haleluya, haleluya. Akan aku, ya ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Hati itu dibentuk oleh uang. Dengan banyak harta dan uang, kita terancam dosa tinggi hati. Padahal Tuhan katakan, jangan berharap kepada kekayaan tidak tentu. Berharaplah pada Tuhan. Letakkan hatimu pada Tuhan. Kalau kita melihat anak kita tidak benar, kita bilang saya itu Tuhan. Kalau anak kita melawan, periksa. Mungkin kita suka melawan kepada orang tua kita dulu. Perbaiki. Kalau orang tua sudah tidak ada, sisa minta ampun sama Tuhan. Supaya kita tidak menuai dari perbuatan kita. Biar Tuhan selidik hati. Biar Roh Kudus berjalan. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala tidak ada yang rahasia Tuhan bagi matamu. Tidak ada sesuatu pun yang terselubung bagi matamu Tuhan. Tuhan mengetahui hati kami. Di mana kami letakkan hati ini Tuhan? Pada Engkau atau pada dunia? Kuduskan hati kami, baharui kami Tuhan. Suami dan istri jadi baru. Anak-anak pun dibaharui.
Sebab kalau kami tidak lahir baru, kami tidak masuk surga Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiklah. Siapa yang bersedia diselidik? Angkat tanganmu. Angkat. Yang bersedia diselidiki Tuhan, angkat Tuhan lihat. Oh Rabbasaka Rabbaya Rabbasaka Rabbaya Rabbasaka. Oh Rabbaya Rabbasaka. Kita ada gunanya menyembunyikan. Tidak ada gunanya menyembunyikan. Tidak ada gunanya menyembunyikan. Tidak ada gunanya. Oh Rabbasaka Rabbaya Rabbasaka. Tidak ada orang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oh, Rabbaya Shaka Rabbaya Rabbasa. Oh, Rabbasha, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, Rabbashaka Rabbaya Rabbasa. Ketahuilah Tuhan, Engkau lebih besar dari hati kami. Oh Rabbaya Labasa, Rabbaya Labasa. Tuhan tolong kami, hati kami. Oh hati kami adalah Engkau Tuhan yang tahu. Letak hati kami di mana Tuhan. Oh Rabbaya baharui kami. Biarlah Roh Kudus membaharui hati kami. Supaya hati kami baru. Bukan hati yang keras, tapi hati yang lembut Tuhan. Hati yang lembut. Bukan hati yang penuh dendam dan benci, tapi hati yang penuh kasih. Ya Rabbasaka Rabbaya Rabbasaka. Datang kepada anakmu kalau kau salah pada anak. Datang kepada suamimu kalau kau salah. Datang kepada ibumu kalau kau salah. Saya ingin menyaksikan itu. Bagaimana anak-anak datang pada orang tua. Seperti dulu anak-anak saya masih kecil. Sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Tuhanlah yang menyelidiki segala sesuatu. Terima kasih Bapa untuk firman Allah. Mari kita tadakan tangan kita. Bapa, inilah tangan kami. Kami tadakan kepada Engkau Bapa yang di sorga. Dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Bapa yang maha baik. Bapa dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Ia datang. Kita diberkati, berlimpah kasih karunia kemurahan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.